Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari ini, hari Rabu dengan pembahasan bebas. Mari kita buka di dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima ataupun yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Ketika kami masih memiliki kehidupan, kami masih mempunyai harapan. Kami masih mempunyai harapan di dalam Tuhan. Kami tidak menyerah. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami untuk firman Tuhan. Kami mau belajar supaya kami dikuatkan. Supaya iman kami terus ditambahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita membutuhkan Tuhan senantiasa. Kita nyanyikan sebuah lagu. I need you every hour. Actually, we need God every second in our life. I need you every hour. Most gracious Lord, nothing the voice like yours can peace afford. I need you, oh I need you. Every hour I need you. Oh bless me now my Savior, I come to you. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Seperti lagu mengatakan, aku perlu Engkau Tuhanku setiap jam. Tidak hanya setiap jam saudara, kita perlu Allah setiap saat, setiap detik dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, kita masuk pada hari ini dengan satu topik yang saya kasih judul, How much do we need God? Ya. Berapa banyak atau berapa besar kita membutuhkan Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya berapa banyak atau berapa besar kita membutuhkan Tuhan, Yesus, Allah, bagaimana jawab saudara? Saya yakin jawaban kita adalah saya butuh Tuhan sangat-sangat banyak. Saya selalu dan senantiasa membutuhkan Tuhan. Amin. Jawaban kita benar. Tapi apakah sungguh-sungguh kita melakukannya? Pada kenyataannya saudara, tidak banyak orang yang sudah tahu itu, yang menjawab dengan benar bahwa kita membutuhkan Allah senantiasa dan selalu dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Dia sangat-sangat banyak, tapi dalam kenyataannya atau realitasnya tidak demikian. Senantiasa dan selalu di sini tidak hanya bicara tentang waktu, all the time, tapi juga bicara tentang volume. How big? How much? Sebesar ini? Sebesar ini? Sebesar dunia? Sebesar hidup kita? Kita membutuhkan Allah senantiasa. Saudara, ada beberapa kelompok orang Kristen sesuai dengan kebutuhannya akan Tuhan. Ya, saya bagi yang pertama, orang Kristen hari Minggu. Ini orang Kristen yang hanya memerlukan Tuhan pada hari-hari ibadah atau hari-hari tertentu saja. Mereka sibuk dari Senin sampai Sabtu,
Ya, dengan pekerjaan dan segala macam bisnis mereka, dan hari Minggu baru cari Tuhan dengan pergi ke gereja. Kadang ke gereja pun bukan benar-benar haus akan firman Tuhan dan hadiratnya, tapi hanya sebagai rutinitas dan kebiasaan. Hari Minggu kalau nggak ke gereja, nggak enak ya. Nanti ditanyain sama teman-teman, apalagi kalau ditanya sama pendeta. Nah, ini orang Kristen hari Minggu yang hanya pergi ke gereja pada hari Minggu. Kadang bukan juga karena membutuhkan hadirat Tuhan. Seperti saya katakan, they don't really need the presence of the Lord. Bukan hadirat Tuhan yang mereka cari, tapi karena kebiasaan dan rutinitas. Atau juga ada mereka yang tahu hari Minggu adalah hari Ahad, hari perhentian, hari yang dikuduskan, hari untuk bersekutu dengan sesama mereka dalam gereja, jadi mereka pergi ke gereja. Ada juga orang-orang yang melayani pada hari Minggu, baik di pujian, penyanyi, singers ya, pemain musik, juga penatua, dan banyak lain yang mereka lakukan untuk membantu pelayanan gereja. Tapi fokus mereka hanya untuk hari itu saja. Hari Minggu itu saja, sebelum itu dan sesudah itu selesai. Tidak ada persiapan sebelum melayani, dan tidak ada ongoing relationship atau hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan setelah ibadah. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi kita jadikan Yesus sebagai prioritas kita. Jangan hanya datang pada hari Minggu. Nah saudara, kesudahan zaman ini sudah semakin dekat. Mari saudara, kita berhenti doing church. Apa itu doing church? Doing church atau keluar masuk gereja adalah melakukan kegiatan-kegiatan gereja hanya sebagai kebiasaan, rutinitas, dan keharusan. Doing church atau keluar masuk gereja adalah melakukan pelayanan tapi hanya karena duty atau tugas, atau karena bagian dari jabatan. Misalnya sebagai penatua, sebagai ketua komisi, sebagai ketua WL, Praise and Worship, dan sebagainya. Karena tugas atau karena jabatan, bagian dari jabatan. Doing church atau keluar masuk gereja ini tidak membangun hubungan yang personal atau yang intim dengan Tuhan Allah yang mereka datangi pada hari-hari ibadah. Baik dalam ibadah minggu maupun ibadah-ibadah pertengahan minggu. Jadi doing church tidak ada hubungan pribadi. Doing church juga melayani hanya pada waktu-waktu yang ditentukan atau ditugaskan saja. Dan tidak setiap saat dimanapun mereka berada. Nah itu yang maksudnya doing church ya. Jadi keluar masuk gereja, doing this, doing that. Tapi kita lihat itu hanya sebagai rutinitas, hanya karena duty atau tugas, hanya karena bagian dari jabatan. Mereka tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan mereka melayani pada waktu yang ditentukan saja, tidak setiap saat dalam kehidupan mereka, ketika mereka di rumah, ketika mereka belanja ke pasar, ketika mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman, ketika mereka bekerja. Tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka adalah umat Kristiani. Mereka harus menunjukkan gaya hidup mereka sebagai terang dan garam. Kadang atau bahkan sering ketika mereka ke gereja, beribadah dan melayani, mereka tidak melihat bahwa mereka melakukan itu karena mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, ketika banyak mereka yang melayani, mereka tidak melihat saat mereka melayani itu bahwa mereka juga masih membutuhkan Tuhan. Jadi perlu sekali untuk adakan persekutuan pribadi, berdoa dulu sebelum kita melayani. Apapun itu, dalam WL, dalam singer, dalam apapun yang kita ambil bagian di dalam kebaktian di gereja. Tugas kita apapun. Tapi mereka kebanyakan ya, atau juga masih ada. Banyak yang berpikiran mereka ke gereja, beribadah dan melakukan pelayanan karena Tuhan dan gereja yang butuh mereka. Bukan mereka yang membutuhkan Tuhan, tapi karena mereka pikir gerejalah yang butuh mereka atau Tuhan membutuhkan mereka.
Tuhan butuh mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja supaya ibadah dan lain-lainnya bisa jalan. Tuhan membutuhkan mereka untuk datang ke gereja supaya gereja terisi dan tidak kosong. Tuhan membutuhkan mereka datang ke gereja supaya mereka bisa kasih persembahan dan gereja bisa bayar ini, bayar itu. Saudara, kita beribadah ke gereja, ke fellowship, persekutuan doa, ibadah-ibadah tengah minggu, ataupun ikut connect group, karena kita membutuhkan Tuhan. Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pimpinannya yang akan kita dapat lewat firman-Nya. Kita membutuhkan kekuatan dan hikmat-Nya yang kita dapat dari doa-doa dari sesama umat Kristiani di sekitar kita yang saling mendukung. Saudara, kita perlu bersekutu dengan saudara seiman karena sebagai satu tubuh di dalam Yesus, kita harus saling tolong-menolong, menguatkan, dan mengingatkan. Kita melakukan persekutuan pribadi ataupun bersama-sama, semua itu kita lakukan karena kita membutuhkan Allah. Jadi miliki hubungan pribadi dengan Allah setiap saat, bukan hanya pada hari-hari tertentu ketika kita beribadah. Dan bukan hanya pada saat-saat tertentu ketika ada tugas pelayanan. Jadi jangan lagi kita doing church, but be a church. Jangan lagi cuma keluar masuk gereja dan kita tidak bertumbuh. Dan kita tidak membawa atau memberikan pertumbuhan juga pada orang lain. We have to be a church. Kita harus menjadi gereja itu sendiri. Ingat apa yang dikatakan firman dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ketika roh Allah diam di dalam kita dan kita menjadi bait Allah atau gereja itu, maka kita akan mendapat melakukan banyak perkara, saudara. Dan untuk menjadi bait Allah, kita membutuhkan Allah setiap saat. Kalau tidak ada Allah di dalam bait itu, maka itu namanya bukan bait Allah. Kalau tidak ada Allah itu di dalam diri kita setiap saat, berarti tubuh kita belum menjadi rumah Allah atau bait Allah. Karena kalau menjadi bait Allah, Allah bertahta di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Jadi mungkin Rabu dan Minggu karena ada ibadah tengah minggu dan ada gereja, kalian menjadi bait Allah. Tapi hari-hari lain karena sibuk, jadi baitnya itu bukan bait Allah, jadi baitnya Mamon atau hambanya uang, hambanya kesibukan, hambanya perseteruan, dan jadi rumah gosip. Jangan sampai itu terjadi. Cuma pada hari-hari ibadah, kehidupan kita, tubuh kita menjadi bait Allah. Tapi hari-hari lain menjadi baitnya Mamon, baitnya uang, baitnya kesibukan, hambanya perseteruan, dan jadi rumah gosip. Jangan sampai seperti itu. Kalau engkau mengatakan engkau membutuhkan Allah setiap waktu dan selalu, bangun hubungan pribadi dengan Dia. Adakan saat teduh pribadi, pembacaan firman, doa, berpuasa, dengan dengar-dengar khotbah, apapun saudara yang bisa membangun imanmu dan memberikan pengetahuan dan pengertian yang benar akan Allah, lakukan. Kelompok yang kedua, kelompok orang Kristen yang membutuhkan Allah hanya ketika mereka dalam keadaan sakit, krisis, dan dalam bencana. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok orang-orang Kristen yang mencari Tuhan dan membutuhkan Tuhan hanya pada saat-saat susah. Mungkin karena lagi sakit, lagi bangkrut, lagi miskin, lagi frustasi, ditinggal pacar atau ditinggal istri atau suami, lagi terlibat hutang, lagi kehilangan pekerjaan, dan lain-lain dan sebagainya. Pokoknya mereka lagi susah, mereka cari Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan ketika mereka lagi susah, saya sudah bilang, lagi sengsara, lagi menderita, lagi krisis. Saudara, puji Tuhan, ini suatu pelarian yang positif. Ketika mereka menyadari kesusahan mereka, mereka lari dan mencari Tuhan.
daripada lari pada hal-hal yang sia-sia dan makin menjerumuskan. Tetapi saudara, jangan jadikan, yang pertama, jangan jadikan Allah atau Tuhan itu sebagai tempat sampah. Kalau kita sudah tidak berhasil, gagal dan susah, terus kita berkeluh kesah sama Tuhan. Tapi sebelum memulai sesuatu, sebelum mengambil tindakan atau keputusan atau pilihan, kalian tidak ada konsultasi dulu dengan Tuhan. Waktu masih sehat, punya duit, punya kedudukan, semua lancar, Tuhan tidak dibutuhkan. Jangan jadikan Allah sebagai tempat sampah. Yang kedua, jangan jadikan Tuhan atau Allah sebagai ban serep. Kalau segala usahamu tidak jalan, keluarga berantakan, salah investasi, ditipu orang misalnya, makan minum sesukanya, tidak ada self control, tidak ada penguasaan diri, jadi banyak penyakit, baru datang ke Tuhan dan membutuhkan Dia untuk mengubah situasimu. Saudara, Allah akan sangat senang saudara datang kepada Dia saat saudara membutuhkan pertolongan. Tapi kalau ini bukan yang pertama kali dan saudara bukan cuma Kristen yang baru, saudara sudah menjadi Kristen yang lama, sudah dengar banyak firman, dan ini bukan pertama kali terjadi kesusahan itu karena kesalahan saudara sendiri, tapi saudara sudah berulang-ulang melakukannya, berarti saudara itu bebal dan tidak mau belajar dari kesalahan saudara. Jadi saudara memerlukan Tuhan, tetapi jangan jadikan Dia sebagai ban serep. Kan ada ban serep, kalau meletus lagi bannya, pakai ban serep itu. Atau, kita kan sudah punya Allah yang baik. Nanti kalau gagal lagi, sakit lagi, miskin lagi, Allah pasti tolong. Jangan lakukan itu saudara. Allah kita harus diutamakan. Dia bukan ban serep. Kelompok ketiga, kelompok orang Kristen yang memerlukan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang Kristen yang sudah mau hidup menuruti firman. Membaca firman, berdoa, beribadah dengan tekun, pelayanannya rajin. Tetapi fokusnya adalah diri sendiri, keluarga dekatnya saja, golongan mereka atau gereja mereka. Mereka tahu kebutuhan mereka akan hadirat Tuhan, jadi mereka pursue, mengejar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Karena mereka mau apa yang mereka lakukan memberkati kelompok mereka saja. Mereka membutuhkan Allah untuk memberkati golongan atau kelompok atau gereja mereka saja. Ini juga tidak benar. Contohnya suatu gereja yang berfokus pada kelompok atau gereja itu sendiri. Gereja yang berfokus pada gereja atau kelompok itu saja tidak akan berkembang, saudara. Ya, tapi kan kita masih gereja kecil. Gimana mau membantu yang lain di luar gereja kita? Urusan dalam negeri aja belum terpenuhi. Salah satu alasannya mungkin demikian. Atau ada yang lain. Kita kan baru merintis nih. Jadi butuh dana dong untuk intern kita dulu. Seperti itu. Itu alasan-alasan. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemiskinan tidak membatasi kita untuk menjadi murah hati, saudara. Karena kemurahan hati bukan cuma dengan uang, tapi dengan waktumu. Engkau berdoa untuk mereka, waktumu untuk mengunjungi mereka, mengadakan percakapan dengan mereka, menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang itu. Banyak hal lain, waktumu untuk membantu mereka. Banyak. Jadi jangan karena kekurangan, kemiskinan, engkau mengatakan kau tidak bisa membantu orang lain.
Jadi tidak ada alasan bagi gereja-gereja sekecil apapun untuk tidak reach out, menjangkau, dan memberkati orang-orang lain di luar gereja mereka, terutama masyarakat sekitarnya yang bukan Kristen. Mereka harus menjadi terang dan membawa garam untuk orang-orang di sekeliling mereka, apalagi yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam suatu pelayanan, baik itu pelayanan pribadi ataupun pelayanan kelompok seperti gereja, pastikan bahwa kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan bukan untuk diri kita dan kalangan kita saja. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjangkau dan memberkati orang yang kita temui dalam proses pelayanan kita. Karena siapa tahu saudara, orang-orang yang tidak kita masukkan di list atau di daftar orang-orang yang kita mau undang atau kita ajak untuk masuk dalam organisasi gereja itu, malah mereka yang ikut join. Mereka nggak ada di list kita, tapi mereka yang ikut join karena kalian terbuka dan memperhatikan kepentingan mereka. Jadi mereka tertarik untuk join. Jadi jangan perhatikan hanya kepentingan kalanganmu sendiri. Ingat firman di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau kita melakukan ini sudah merupakan suatu pelayanan penginjilan. Yaitu ketika kita membutuhkan Allah untuk melengkapi kita, untuk menjangkau dan memberkati orang-orang lain di luar kalangan atau gereja kita. Apalagi kalau gereja itu sudah diberkati dan menjadi besar dan kaya. Mereka harus menyebar berkat mereka kepada gereja-gereja yang kecil dan orang-orang lain yang membutuhkan. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 15, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semoga ini terjadi pada gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Mereka gereja-gereja yang besar dan kaya boleh mensupport gereja-gereja yang kecil. Mensupport pelayanan hamba-hamba Tuhan yang masih kekurangan, yang masih kurang. Kita berdoa untuk itu. Kelompok yang keempat adalah kelompok orang Kristen yang memerlukan Tuhan untuk berkatnya saja. Ada lagi kelompok orang keempat, yaitu mereka orang yang membutuhkan Tuhan hanya untuk mencari berkatnya saja. Orang-orang ini menjalankan apa yang Tuhan firmankan, membaca firman, berdoa, berpuasa, berpuluhan, beribadah dengan rajin, dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi mereka mencari Tuhan hanya untuk mengharapkan berkatnya. Orang-orang ini berbeda dengan kelompok yang kedua di atas, karena kelompok yang kedua dikatakan tadi mereka melakukan kesalahan dan mereka berbalik untuk membutuhkan Tuhan supaya mereka dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Tetapi kelompok yang keempat ini mereka yang setia melakukan firman Tuhan, menjauhkan diri dari berbuat dosa, tapi mereka melakukan itu untuk mengharapkan berkat Tuhan. Ini tidak salah, saudara. Tapi jangan jadikan ketaatan dan kesetiaan kita sebagai motivasi untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi untuk mensyukuri berkat yang sudah ada dan yang sudah kita terima. Kalau yang ada dan sudah kita terima kita syukuri, saudara, pasti yang lain-lain itu akan datang tanpa harus ditunggu-tunggu atau diharapkan. Proverb atau Amsal 17 ayat 20 mengatakan, a bad motive can't achieve a good end. Motivasi yang buruk atau tidak benar tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Hasil yang baik itu seperti kebahagiaan, kesembuhan, berkat jasmani, finansial, kelepasan, dan lain-lain. Motivasi yang tidak benar tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, saya lebih suka dengan kalimat dalam Bible bahasa Inggris ini. Karena dalam Bible bahasa Indonesia mengatakan hati yang serong tidak akan mendapat bahagia. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, a bad motive can achieve a good end. A bad motive berbicara soal hati, ya, tapi ada motivasi yang tidak benar dari hati itu. Dan a good end ini, hasil yang baik ini bukan saja
tentang bahagia, tapi juga banyak hal lain, kesembuhan, berkat jasmani, finansial, kebahagiaan, ya, kelepasan dan lain-lain. Jadi bukan soal bahagia, banyak hal lain lagi dalam hasil yang baik ini. Jadi memang sangat membantu kalau kita bisa membaca dalam Inggris, Bible bahasa Inggris dan Bible bahasa Indonesia. Buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan karena mencari berkat-Nya saja, janganlah menjadi marah dan ada kepahitan kalau engkau sudah melakukan dari A sampai Z semua yang Allah perintahkan, tapi yang kau harapkan tidak terjadi. Kalau engkau sudah melakukan dari A sampai Z semua yang Allah perintahkan, tapi yang kau harapkan tidak terjadi, ada beberapa alasan kenapa berkat-Nya yang engkau harapkan tidak terjadi, saudara. Yang pertama, karena engkau menjadi atau kita menjadi seperti orang Farisi. Motivasimu menjadi tidak benar. Aku sudah kerjakan semua perintah-Mu, Tuhan. Tidak ini, tidak itu, aku lakukan ini, aku lakukan itu. Tapi kenapa yang aku pinta, yang aku doakan tidak diberikan, dan yang kudoakan tidak terjadi. Hal ini tidak terjadi, saudara, karena mereka atau kalian mau bribing, mau menyuap Allah. Mereka melakukan hal yang baik-baik itu bukan sebagai rasa hormat dan takut pada Allah, tapi karena mereka mau mengingini sesuatu dari Allah. Ada udang di balik batu. Dan juga mereka melakukan ini dengan kekuatan mereka sendiri, bukan dengan kerendahan hati dan dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Jadi seperti orang Farisi. Kenapa berkat yang kau nantikan tidak terjadi meskipun engkau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ya, mungkin karena ada sesuatu yang tidak benar, motivasimu tidak benar. Yang kedua, kenapa tidak terjadi? Karena engkau mau menghabiskan atau menikmati berkat itu untuk dirimu sendiri. Allah tahu dan melihat hati kita masing-masing. Kalau Allah lihat motivasimu adalah untuk mendapat berkat dan menikmati berkat itu untuk memuaskan dirimu dan egomu sendiri, maka semua yang kau lakukan itu, berbuat baik, melakukan perintah Tuhan, do good things from A to Z, ya, melakukan semua kehendak Tuhan dari A sampai Z, itu akan menjadi sia-sia. Allah tidak akan menjawab doa dan permintaanmu. Meskipun engkau berdoa 24 jam sehari, berpuasa tiap hari, beribadah dari Senin sampai Senin lagi, atau engkau melakukan apapun yang kau anggap hal itu sebagai bukti bahwa engkau memerlukan Allah, tapi kalau motivasimu dan hatimu tidak benar, Allah tidak akan memberkati. Contoh, saudara, seseorang yang mau menjadi hamba Tuhan yang dia sangat rindu, Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti melakukan pelayanan mukjizat, kesembuhan dan nubuatan. Dia melakukan semua yang harus dilakukan untuk menjadikan dirinya seseorang yang siap untuk pelayanan itu. Tapi ada suatu motivasi di hatinya yang orang lain tidak tahu tapi Allah melihat. Dia mau jadi hamba Tuhan yang terkenal dan kaya seperti yang pastor-pastor yang dilihatnya dari YouTube, begitu. Nah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi di sini. Yang pertama, dia bisa menjadi orang yang dia inginkan itu karena dia membangun hubungan yang dekat dengan Allah, tetapi karena motivasi yang salah, suatu saat pelayanannya mungkin awal-awalnya diberkati, tapi suatu saat dia akan jatuh. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan karunia, kesembuhan dan nubuatan itu karena sudah ada niat yang tidak benar di hatinya. Jadi saudara, berapa banyak kita membutuhkan Allah? How much do we need God? Kita sangat-sangat membutuhkan Allah dalam setiap nafas kita. Dari detik ke detik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. We need God every step of our way. Kita membutuhkan Allah senantiasa, selalu dan seumur hidup kita. Kita membutuhkan Allah ketika kita bernafas, ketika kita berjalan, berbicara, tidur, makan, ketika kita di kamar mandi, ketika kita di jalan, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya.
Saudara, banyak orang yang tidak bisa bernafas. Jadi mereka beli oksigen. Banyak yang tidak bisa makan dan minum. Jadi mereka makan dan minum pakai selang. Banyak yang tidak bisa pergi ke kamar mandi atau ke WC. Jadi mereka cuma lap-lap dan buang kotoran di tempat tidur. Banyak yang tidak bisa bekerja karena kena PHK. Banyak yang tidak bisa belajar karena tidak sanggup bayar uang sekolah. Dan seterusnya. Jadi kita perlu Allah. Kita memerlukan Allah setiap saat dalam hidup kita. Dan mensyukuri setiap tarikan nafas kita, saudara. Jadi kita membutuhkan Allah setiap waktu, selalu dan dalam segala hal. Bukan cuma seminggu sekali atau beberapa kali seminggu. Bukan cuma ketika kita berada dalam krisis, sakit, dan dalam bencana. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, golongan, atau gereja kita saja. Kita membutuhkan Allah bukan hanya untuk meminta berkat-Nya saja. Kita membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali, Bapa, bahwa kami butuh Engkau selalu, senantiasa, setiap detik dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau. Karena kami tidak tahu, Tuhan, sesuatu bisa terjadi dalam sekejap mata. Kami sedang berbicara, sesuatu bisa terjadi. Ada orang yang sedang berjalan, mereka pergi. Ada mereka yang sedang driving, tabrakan, mereka pergi. Karena itu kami butuh Engkau setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar Tuhan, firman ini boleh memberkati mereka, Tuhan. Kehidupan mereka, umat-Mu semakin dekat kepada Engkau. Mereka membutuhkan Engkau setiap saat dalam hidup mereka. Bapa, kami mau mensyukuri semua yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan kami juga kekuatan Tuhan, hikmat-Mu untuk menjangkau orang lain. Kami butuh Tuhan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kami membutuhkan Engkau Tuhan bukan untuk kalangan dan gereja kami sendiri, tapi juga untuk menjangkau orang lain. Terima kasih, biar Tuhan berkati gereja-gereja di Indonesia dan dimanapun berada. Mereka yang sudah besar dan Tuhan berkati melimpah, boleh menyalurkan berkat mereka, membantu kepada gereja-gereja yang kecil, membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan yang baru mulai. Bapa, berikan hikmat ini kepada mereka. Dan gereja-gereja yang kecil, meskipun mereka baru memulai, baru merintis atau masih kecil, berikan hati yang generous Tuhan, yang murah hati buat mereka. Sehingga meskipun mereka mungkin masih dalam kekurangan, tapi mereka penuh dengan generosity, dengan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa datang kepada Engkau, memerlukan Engkau. Seperti lagu mengatakan, we need you Lord every hour. Bukan hanya setiap jam, tapi setiap detik kami butuh Engkau. Terima kasih Papa, Engkau berserta kami setiap saat dalam perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you.